Halo teman-teman, hari ini aku bakal ngebahas tentang behind the scenes dari konten Arya Amanda dengan format Q&A. So, langsung aja. Persiapan konten berapa lama dari awal sampai akhir? Salah kamu ininya, ini jangan ditutup, jangan ditutup. Udah ya, udah. Persiapan konten berapa lama dari awal sampai akhir? Premisnya itu udah ada dari seminggu atau 2 minggu lalu, tapi untuk persiapan kayak ngekontak talent, terus nulis skenario, buat storyboard itu sehari sebelum take. Jadi aku persiapannya itu minggu, syutingnya Senin. Wow. Dapat talentnya dari mana? Karena saya belum punya budget yang banyak ya, saya sangat memperdayakan orang-orang sekitar. Nadila sebagai Putri itu adalah teman kuliah dari semester 1. Dia udah tahu workflow aku, dia udah tahu style konten aku, jadi aku minta tolong ke dia. Dan dia juga pede depan kamera, jadi itu sebuah privilege juga. Dan kedua ada Ardi adalah teman kampus juga, sekelas di semester 4 kalau nggak salah. Mencari cowok yang visualnya oke, tapi pede depan kamera itu susah. Aku pernah lihat dia mau untuk jadi model di mata kuliah fotografi, jadi aku langsung gas aku butuh talent, mau nggak? Dia mau, ya udah langsung kita eksekusi. Kenapa lebih banyak scene di outdoor? Karena cahayanya bagus banget ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan matahari bukan hanya untuk menjadi penanda beraktivitasnya manusia, bukan juga untuk menjadi media untuk mengeringkan pakaian-pakaian kita, tapi juga untuk menjadi lighting, menjadi sebuah pemudah jalan bagi para content creator untuk berkarya. Kalau aku syuting di indoor itu challenge-nya adalah aku harus membawa softbox atau ring light atau lampu-lampu lainnya lah. Dan kalaupun menggunakan cahaya dari lampu di ruangan itu biasanya tidak maksimal. Jadi aku lebih prefer untuk syuting di outdoor. Ada deleted scene nggak? Ada banget. Deleted scene pertama malah itu di intro ya, di awal mula film. Sebenarnya bukan adegan aku ngobrol sama Nadila, melainkan adegan di mana Amanda menangis di depan Family Mart atau Indomart gitu dengan maskara yang luntur. Ceritanya dia habis diputusin, terus Nadila atau Putri itu nanya gimana kamu dapat pelajaran apa dari hubungan ini, dan hot take-nya itu diucapin oleh si Amanda. Dia bilang jadi perempuan jangan terlalu mudah didapatkan dan bla 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 lainnya. Tapi setelah aku pikir-pikir itu gak menimbulkan hook ya untuk sebuah konten sosial media, dan juga memperpanjang durasi. Jadi itu udah di take tapi aku buang. Terus ada juga adegan aku nangis. Lagi-lagi aku ngerasa ini tuh konten bergenre romance komedi, konten di sosial media, short movie yang durasinya gak bisa panjang-panjang. Jadi kalau aku tambahin adegan nangis, memperpanjang durasi plus jadi terlalu berat menurut aku. Padahal ini genrenya romance komedi seperti itu. Dan terakhir di adegan penutup ya, di scene terakhir itu harusnya Arya itu ngegombal, tapi aku hapus karena aku ngerasa itu agak cringe, sehingga ditutup dengan punchline berupa kapan ngajak lihat galian lagi. Apakah hasilnya sama persis dengan skenario? Nah ini sesuai sama pertanyaan sebelumnya ya, karena ada beberapa yang dihapus berarti nggak sama persis, mungkin sekitar 70%. Salah satu yang berubah itu adalah ketika aku ngucapin kalimat kapan ngajak lihat galian lagi. Sebenarnya tuh nggak dari skenario, dan itu juga sebenarnya harusnya kalimatnya boleh pinjem kapan balikin wajan gitu ya. Punchline-nya seperti itu sebenarnya, tapi aku ganti. Terus juga adegan di jendela sebenarnya nggak ada. Jadi harusnya ketika Arya ngomongin dialognya itu, aku ngebayangin di skenario juga tertulis itu di rooftop. Tapi pertama itu kami rencananya mau di rooftop, monggo mampir sebuah cafe di Tanjung Duren, tapi ternyata itu dia bukanya sore, jadi cancel. Terus kami mau ke rooftop kampus, ternyata pas kami kesana lagi ada kegiatan. Jadi kami ngelewatin aula, nggak sengaja banget lewatin aula, suasananya gelap, hening. Aku ngebuka tirai, ini tempatnya deh. Ini bagus jadi sebuah adegan yang menampilkan siluet. Jadi it's happened by mistake sebenarnya, adegan yang paling gong ya. Untuk challenge terbesarnya apa?
challenge terbesar sebenarnya bukan di proses syuting, tapi di proses penulisan, karena ini adalah genre romance komedi. Aku harus menyeimbangkan romansnya, manis-manisnya harus ada, tapi komedinya juga harus ada. Dan dalam membuat konten atau film komedi, kita sebagai orang yang memproduksi itu nggak akan pernah tahu di punchline yang mana, di bagian yang mana orang bakal ketawa. Ketika aku buat punchline tentang kapan ngajak lihat galian, itu sebenarnya aku juga membuatnya dengan muka datar dan sama sekali kayak Gak bakal lucu. Kayak nggak bakal lucu deh, kayak ya udahlah itu benar-benar karena benar-benar mentok gitu kan. Iya. Aku ganti ending gitu. Tapi setelah dibuat, setelah diupload, di kolom komentar malah rame ngomongin itu, malah bilang info-info di mana galian terdekat gitu. Gue kayak gue bukan orang ini, bukan tukang galian, bukan tukang proyek ya. Bukan tukang proyek, kenapa dimintain info tukang ini lokasi galian. Jadi ya itu sih challenge-nya dalam penulisan sebenarnya. Kenapa angkat tema ini? Like damn gitu. Bro damn. Seperti biasa ya, konten yang kata Bang Raditya Dika, konten yang baik lahir dari keresahan. Dan ya setelah mengalami yang patah hati, lalu bertemu dengan beberapa orang baru, kayaknya sering banget dapat statement, jadi perempuan jangan terlalu mudah didapetin supaya nggak disepelekan sama pasangan. Not. Which is itu sebenarnya benar, tapi kita jangan terlalu keras untuk menguji seseorang. Like dia itu anak seseorang loh, dia itu manusia, Orang juga. iya. Dia itu datang kepada Anda bukan mendaftarkan diri sebagai angkatan gitu loh, yang siap Anda habisi gitu. Jadi kita harusnya berpikir bahwa semua yang pernah sakit hati nggak cuma kita. Betul. Mungkin di saat kita lagi keras-kerasnya menguji seseorang, dia juga sebenarnya punya masa lalu yang suram gitu, pernah mengalami percintaan yang nggak enak. Tapi dia memilih untuk, dia mungkin juga pernah trust issue gitu, kayak aduh emang masih bisa ya gue percaya, masih bisa ya gue buat jatuh cinta lagi gitu. Tapi jangan-jangan dia menyingkirkan rasa takutnya demi mendengarkan kata hatinya buat jadi lebih baik dan dapetin lebih baik. So ya kenapa aku angkat tema itu, supaya mengingatkan anak-anak muda Gen Z ya, saya Gen Z, kalau ada kok yang baik, yang cocok sama kita ada, tapi benar hal baik butuh waktu buat datang gitu. Thank you Intan sudah bantu buat video kali ini. Jadi guys, itu dia untuk video pembahasan BTS pada project Arya Amanda. Kalau kamu suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di next content. Bye bye. Jangan lupa share. Share.